Dalam 2 minggu ke depan, jadi minggu ini dan minggu depan, kita akan belajar mengenai pengukuran uji beda. Pengukuran uji beda yang perlu kita perhatikan ada 2 untuk saat ini, independent sample t-test dan paired sample t-test. Nah, pengukuran uji beda itu biasanya atau umumnya dan memang lebih enak ketika kita berbicara dari sudut pandang penelitian eksperimen. Jadi ketika kita melakukan penelitian eksperimen dengan 2 variabel, satu variabel independen dan variabel dependen, maka penelitian itu pasti akan membandingkan antara 2 hal, membandingkan antara 2 kelompok, baik itu kelompok data maupun kelompok partisipan. Nah, kelompok data maupun kelompok partisipan ini adalah 2 hal yang menyebabkan adanya 2 istilah ini. Independent sample t-test merujuk pada mengukur perbedaan 2 kelompok partisipan, kemudian paired sample t-test itu 2 kelompok data. Sebenarnya pengukuran uji beda ini juga bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian non-eksperimen, tetapi paling enak bagi saya terutama itu menjelaskan pengukuran uji beda ini untuk dari sudut pandang eksperimen. Karena di eksperimen itu kita akan melihat perbedaan, kita akan melihat perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan, kita akan melihat perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, antara kelompok 1 dan kelompok 2, antara kelompok yang diberikan perlakuan 1 dan perlakuan 2, itu eksperimen itu akan membandingkan perbedaan hal-hal perbedaan-perbedaan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian eksperimen sederhana, itu biasanya menggunakan 2 jenis pengukuran uji beda ini, baik itu independent sample t-test maupun paired sample t-test. Nah, untuk memahami untuk memahami 2 jenis pengukuran uji beda tersebut, ada perbedaan mendasar dari independent sample t-test dan paired sample t-test. Untuk independent sample t-test itu mundur sedikit. Baik independent sample t-test maupun paired sample t-test itu dilakukan dengan 2 variabel psikologi, satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kemudian dengan 2 kelompok partisipan. Ya, hanya dengan 2 kelompok partisipan. Jadi ini bukan minimal, tapi dilakukan dengan 2 kelompok partisipan. Karena begitu kelompok partisipannya itu 2 kelompok data kalau misalnya kelompok datanya ini lebih dari 2, maka kita tidak menggunakan independent sample t-test ataupun paired sample t-test. Ketika kelompok partisipannya itu ada 3 misalnya, maka kita menggunakan ANOVA. Kalau kita menggunakan ada 3 kelompok data, maka kita menggunakan pengukuran yang lain lagi, bisa dengan ANOVA, MANOVA atau analisis yang lain lagi yang mampu mengukur lebih banyak data. Saya tidak mengatakan rumit ya, karena dengan adanya alat analisis data seperti SPSS, GISP maupun Jamovi, maka kerumitan itu tadi menjadi berkurang banget. Jadi tidak rumit menurut saya. Ya, untuk independent sample t-test ya, kita perhatikan independent sample t-test ya, itu 2 kelompok partisipan. Jadi pada independent sample t-test kita akan melakukan uji beda pada 2 kelompok partisipan. 2 kelompok partisipan itu seperti apa? Misalnya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi kita akan mengukur pada kelompok individu yang berbeda.
individu yang diberikan perlakuan A dengan individu yang diberikan perlakuan B. Nah, itu independent sample t-test. Sementara untuk paired sample t-test itu hanya ada satu kelompok partisipan. Individunya sama. Kelompok individu yang diberikan perlakuan A. Udah itu aja. Cuman pengukurannya atau kelompok datanya ada dua. Misalnya pre-test dan post-test. Atau post-test dan post-test 1 dan post-test 2. Jadi untuk paired sample t-test itu kita melakukan pengukuran pada partisipan yang pada satu kelompok saja yang dia diukur tapi diukur 2 kali, pre-test dan post-test. Untuk lebih jelas mungkin kita akan memahaminya dengan Jamovil langsung. Oke. Ini saya menggunakan data yang ada di Jamovi ya. Jadi teman-teman bisa ambil datanya di open, terus kemudian data library, kemudian teman-teman ambil yang pertama ini Harpo dulu aja. Oke, teman-teman sekalian ini ya praktek ya, sekalian dibuka ya. Nah, di sini setelah kita buka, di sini ada satu kelompok data, satu variabel ya, namanya variabel. Di sini dia kasih nama grade. Kita akan rubah grade ini menjadi variabel continuous. Ada satu variabel yang diukur, kemudian ada 33 partisipan. Kemudian ada 2 kelompok tutor. Kelompok tutor Anastasia dan kelompok tutor Bernadette. Ya. Jadi ini ada 2 kelompok tutor Anastasia dan kelompok tutor Bernadette. Kita akan melihat perbedaan siswa yang tutornya Anastasia dan tutor yang kelompok siswa yang tutornya Bernadette. Oke. Ya, jadi karena ada 2 kelompok ya, kelompok Anastasia dan kelompok Bernadette, maka kita menggunakan independent sample t-test ya, karena ada 2 kelompok. Caranya mudah, tinggal di bagian t-test ini kemudian masukkan independent sample t-test. Kemudian kita masukkan variabel dependent-nya, grade ya. Kemudian tutor, karena pembagiannya ini pembagi kelompoknya itu adalah tutor sebagai grouping variabel. Kemudian yang perlu kita klik adalah di bagian additional statistic ya, mean difference, effect size, descriptive plot, deskriptif ini boleh lah sekalian. Kemudian homogeneity test, normality test, dan UQ plots. Nah, setelah ini semua prosedur ini kita lakukan, muncul data di bagian kolom bagian kanan ya. Yang kita perhatikan pertama adalah bagian asumsi. Jadi yang pertama kita lakukan, yang pertama kita perhatikan adalah bagian asumsi. Kita cek dulu asumsinya masuk atau tidak. Karena syarat untuk independent sample t-test adalah lolos uji asumsi dasar, yaitu tes normalitas dan tes homogenitas. Kita lihat di bagian homogenitasnya ada grade Levin ya, P-nya 0,125. P-nya di atas 0,05, artinya lolos uji homogenitas. Kemudian yang tes normalitas, test of normality. Kita lihat ya, ada 3 teori, Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling. P-nya semuanya di atas 0,05. So, aman. Ya, tes normalitas aman. Nah, setelah kita pastikan 2 asumsi dasar ini aman, kita bisa lihat ke
atas. Ya, ke atas. Yang kita perhatikan adalah ini P. Pertama P. P-nya adalah 0,043. Artinya ya, artinya P lebih kecil dari 0,05. Hal itu menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara kelompok Anastasia dan kelompok Bernadette. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok Anastasia dan kelompok Bernadette dengan P lebih kecil dari 0,05. Nah, ini sudah 3/4 jalan. Kita sudah tahu nih, oh berarti antara Anastasia sama antara Bernadette itu kelompoknya Anastasia itu lebih ada perbedaan. Kita lihat mana yang lebih bagus. Kita lihat di deskriptifnya. Nah, ini kita lihat rata-ratanya, rata-rata kelompoknya Anastasia 74, kemudian Bernadette 69. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok Anastasia memiliki skor nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelompoknya Bernadette. Ya. Kemudian ada hal yang paling penting lagi dalam penelitian eksperimen ini penting, yaitu effect size. Effect size itu menunjukkan efektivitas, menunjukkan kemampuan, menunjukkan kekuatan atau powernya variabel independen. Jadi misalnya nih kelompok Anastasia dan kelompok Bernadette ini misalnya penelitiannya ini tentang pengaruh tes CBT terhadap depresi dibandingkan tes behavioral therapy. Ya. Kelompoknya Anastasia itu pakai CBT, kelompoknya Bernadette pakai BT. Nah, hal ini dengan hasil seperti ini tadi, oke kita lanjutkan. Tentang effect size. Saya ulangi ya, effect size itu menunjukkan kemampuan variabel independen, menunjukkan efektivitas variabel independen, menunjukkan kekuatan variabel independen. Sebagai contoh nih misalnya kita tadi menguji kelompok Anastasia dan kelompok Bernadette misalnya ya. Jadi kelompoknya Anastasia ini tes CBT, intervensi terapi CBT. Kemudian punyanya Bernadette itu terapi behavioral therapy. Ya, ada perbedaan yang signifikan antara kelompok CBT, ya kelompoknya Anastasia. Ini kita tulis saja. Dan kelompok Bernadette. Dengan effect size 0,74. Jadi tes CBT itu memiliki kemampuan ya memiliki efektivitas sebesar 0,74 terhadap penyakit terhadap simptom-simptom depresi. Ya, perhatiin itu. Nah, lalu effect size ini maksudnya gimana? Effect size ini maksudnya effect size ini 0,74 ini termasuk besar, kecil, atau sedang. Nah, itu kita lihat di sini. Jadi saya tadi sudah nyiapin. Nah. Oke. Sini teman-teman perhatikan di kolomnya Jamovi ya. Effect size 0,740.
Kemudian diingat, kita tadi melakukan penelitian independent sample t-test, ya. Independent sample t-test di sini. Dan ada dua nih, di sini juga ada independent sample t-test juga ada juga. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan nih, di sini di dalam Jamovi itu muncul Cohen's d. Nah, kita menggunakan yang Cohen's d juga. Dalam kalkulasi Cohen's d untuk independent sample t-test, nilai 0,74 ini masuk dalam kategori antara medium sampai large. Tapi dia belum masuk kategori large, sehingga dia masuk dalam kategori medium. Jadi, kita bisa katakan bahwa, oh ternyata CBT, kelompok Anastasia itu memiliki efek, jadi terapi CBT itu memiliki efek size ke dalam kategori sedang dengan nilai 0,74. Nah, tentang independent sample t-test sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan ke pair t-test. Kita buka data library, kemudian yang Chico. Oke, di sini di datanya Chico, ya, di datanya yang Chico itu kita lihat ada grade tes 1 dan grade tes 2. Kemudian jumlah partisipan ada 20. Jadi ada dua kelompok data. Kelompok partisipannya cuma satu aja, terdiri dari 20 orang. Tapi ada dua kelompok data, grade tes 1 dan grade tes 2. Artinya, kita akan melihat perbedaan antara tes 1 dan tes 2. Di dalam eksperimen ini kita bisa asumsikan, kita bisa contohkan pretest dan posttest. Misalnya skala kecemasan terapi CBT terhadap simptom-simptom kecemasan. Pra-terapi, kemudian post-terapi, grade 1 dan grade tes 2. Caranya sama kayak tadi, t-test, tapi yang kita klik pair sample t-test. Yang kita klik cukup grade 1 dan grade 2-nya, kita masukkan di sini. Kemudian mean difference, effect size, descriptive plots, deskriptif. Nah, cek asumsinya cuma satu, normality test doang. Nanti akan saya jelaskan. Sama QQ plots. Kita cek, kita lihat asumsi, cek assumption-nya, test normality-nya. Kita lihat test normality dari 3 teori, Shapiro, Kolmogorov, sama Anderson, semuanya P-nya di atas 0,05. So, tes normalitas lolos. Nah, setelah lolos, kita langsung lihat ini. P sama effect size. Tapi kita lihat P-nya dulu. P 0 lebih kecil dari 0,01. Lebih kecil dari 0,001. Ini artinya perbedaannya sangat signifikan. Kalau yang tadi perbedaannya signifikan, kalau yang ini perbedaannya sangat signifikan. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara tes 1 dan tes 2. Tes 1, ya, tes 1 57,0. Kemudian tes 2 58,4. Ya, kita lihat di plotnya kelihatan banget ya, kelompok tes 1 itu lebih rendah dibandingkan kelompok tes 2. Sehingga kelompok tes 2 ini lebih tinggi. Kemudian kita lihat efek size-nya.
Nah, efek size-nya itu 1-1,45. Nah, min-nya itu menunjukkan arah perubahan aja ya. Nah, kita perhatikan masih sama. Pair t-test, kemudian ada kohensnya, ya, muncul kohensnya. Nilainya 1,45 di atas large, di atas 0,8. Jadi artinya efeknya ini luar biasa besar. Ya, efek size-nya ini besar. Jadi kita bisa katakan misalnya ini adalah penelitian tentang sama ya, pengaruh CPT terhadap simptom-simptom depresi atau kecemasan tadi. Nah, tes 1 sebelum diberikan intervensi dan tes 2 setelah diberikan intervensi. Nah, ini menunjukkan, kok rata-ratanya malah lebih tinggi. Berarti tesnya tadi malah meningkatkan simptom-simptom depresi. Berarti contohnya tidak tepat. Kita pakai tes memori saja. Jadi misalnya ini kita melakukan penelitian tentang musik misalnya. Jadi belajar menggunakan musik klasik. Pengaruh musik klasik terhadap kemampuan mengingat pada mahasiswa misalnya. Nah, di sini ini antara pretest dan post-testnya lebih besar. Sehingga kita bisa katakan nih bahwa wah, ternyata musik klasik dapat meningkatkan kemampuan mengingat pada individu dengan efek size sebesar 1,45. Efek size-nya besar. Jadi musik klasik itu benar-benar tidak hanya sangat signifikan, tetapi dia juga powerful untuk meningkatkan kemampuan mengingat pada individu. Kayak gitu. Nah, tentang paired sample t-test seperti itu.